Ikrar netralitas. Pegawai aparatur sipil negara. Pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kami berikrar. Satu. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi, dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas ASN yang bermartabat, beretika, dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI. Surabaya, 23 Oktober 2023. Kita lanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dimulai dari ASN, non ASN, dan OS, tapi semua tetap berdiri di tempatnya. Salam
Cair kan? Cair sepatu. Sudah. Iya, taruh aja Hendrik. Berarti Halo pemirsa KMB TVRI Sulawesi Selatan, hari ini kami dan tim juga telah tiba di Surabaya. Siapa nih yang komennya benar dan menebak kota Surabaya, Jawa Timur menjadi lokasi pertama kita untuk berbincang dan juga mengetahui bagaimana perjalanan dari tim KMB TVRI Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Badan Penghubung Pemprov Sulawesi Selatan dan juga telah bersama dengan Kepala Subbidang Wilayah 2 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Subbidang Wilayah 2 pada Badan Penghubung Pemprov Sulawesi Selatan, ada Ibu Mirnawati Baharudin Hayade, Esos MAP. Salam sehat Ibu. Salam sehat. Agak keren Mbak Ibu. Baji-baji, Ji. Masih ingat di? Masih. Sudah berapa lama Ibu di Surabaya? Untuk di Badan Penghubung Daerah Wilayah 2 ini saya sejak tahun 2012. Tapi menjabat sebagai Kepala Subbidang Wilayah 2? Sejak tahun 2020, tepatnya bulan Januari. Oke, boleh diceritakan Ibu kenapa bisa tiba-tiba ada di Surabaya dan juga menjabat sebagai Kepala Subbidang Wilayah 2 di Jawa Timur? Ya, sebelumnya keluarga saya memang berada di Sidoarjo tepatnya. Jadi ketika penerimaan CPNS, kemudian ada hasrat untuk kembali lagi ke sini dan berkumpul dengan orang tua. Jadi akhirnya saya memilih untuk di Badan Penghubung Daerah Wilayah 2 di Surabaya. Oke. Apa saja Bu program-program yang dijalankan selama menjabat di tahun 2020 sampai saat ini? Kegiatannya banyak ya, cuman untuk di program itu kita ada 2, yaitu program pelayanan pemerintahan daerah provinsi dan yang kedua program pelayanan penghubung. Jadi kalau untuk program yang pertama itu seputar kita memfasilitasi kegiatan kunjungan kerja baik dari eksekutif maupun legislatif yang berkunjung ke Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Kebetulan wilayah kerja kami sangat luas ya karena ada 3 provinsi, di mana di Yogyakarta itu kita ada mengelola 5 asrama dan 1 di Jawa Tengah tepatnya di Semarang. Jadi asrama tersebut ditempati oleh adik-adik kita yang berkuliah di Jogja dan berkuliah di Semarang dengan menempati asrama itu free atau gratis. Oke, jadi semua mahasiswa bisa Ibu ya? Bukan Semua mahasiswa Ibu ya atau seperti apa? Yang beridentitas mahasiswa ya, jadi yang sedang berkuliah. Jadi dibuktikan dengan KTM-nya, kartu tanda mahasiswa dan berKTP Sulawesi Selatan. Oke. Dan salah satu fasilitas juga ada mes Ibu ya? Ya, ini mes bertempat di Surabaya. Jadi untuk eksekutif legislatif yang ingin berkunjung ke Surabaya dan ingin menginap di sini, kita ada 10 kamar. Kamar 1 tentunya untuk tamu VVIP yaitu Pak Gubernur dan keluarga, Wakil Gubernur dan keluarga. Biasanya itu. Nah, fasilitas-fasilitas lainnya Bu, yang ada di mes ini apa saja? Selain kamar mes yang kita punya adalah kendaraan. Kita ada 6 kendaraan, 1 kendaraan Hiace, kemudian ada 3 Innova, kemudian ada 1 Fortuner, dan satunya lagi untuk kendaraan operasional. Oke, dan ada hiasan-hiasan juga saya lihat, ada tenun, kemudian ada daster, kemudian ada beberapa produk UMKM. Ini boleh diceritakan Ibu?
Siap. Jadi di ruang sekecil ini ya, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi di tempat ini adalah kita namakan ruang spot foto. Jadi untuk tamu-tamu yang ingin berfoto, kita persilahkan di sini dengan menampilkan logo Sulawesi Selatannya. Kemudian di sebelah sana itu ada pojok UMKM. Jadi di situ kita biasanya menampilkan atau menaruh barang-barang UMKM yang langsung kita impor dari Sulawesi Selatan. Jadi itu ada beberapa, ada kain, ada produk makanan juga. Kemudian di pojok situ ada meja resepsionis untuk penerimaan tamu. Dan sekarang kita penggunaan buku tamunya bukan manual lagi. Jadi kita sekarang memakai digitalisasi dengan scan barcode. Jadi lebih mudah Ibu. Lebih mudah dan pembayarannya pun enggak manual lagi, tapi kita pakai kris yang disponsori oleh BPD Sulawesi Selatan. Benar-benar dari Sulawesi Selatan. Iya, Biasa, betul. BPBD dan lain-lainnya ini memang khas Sulawesi Selatan sekali Bu ya. Dan terutama jiwanya. Jadi meskipun di sini ASN yang asli Sulawesi Selatan hanya 2 orang, saya dan Ibu Isti, yang lainnya dari Jawa sekitar sini, terutama yang non ASN dan OS. Tapi kita sudah ke mereka itu tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari Sulawesi Selatan. Iya. Jadi teman-teman itu sudah pandai ngomong iye, sudah beberapa kata sudah ditambah mi, gitu, ji. Gitu. Tapi tidak salah penggunaan Ibu ya? Insya Allah enggak, awal-awal mungkin iya, tapi kemudian selanjutnya kita kasih tahu bahwa begini-begini. Oke, jadi memang pengajaran khas Sulawesi Selatan juga tetap diberdayakan. Siap, Oke. siap. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri bagaimana hubungan dengan Ibu dan juga di kantor ini? Siap. Hubungan kami sangat baik ya, karena kita kan membawa nama Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya untuk hubungan kunjungan kerja, baik eksekutif maupun legislatif, kita sering bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan juga DPRD Jatim. Itu untuk memfasilitasi tamu-tamu yang ingin kunjungan kerja. Terutama karena Jawa Timur ini kan jadi jujukan untuk studi tiru biasanya. Jadi untuk segala hal, untuk produk UMKM, kemudian sistem-sistem pemerintahan di Jawa Timur ini, semua teman-teman dari Pemprov Sulsel jujukannya terutama di Jawa Timur. Oke, jadi banyak dong tokoh-tokoh publik ini pernah hadir di mes ini Bu untuk berkunjung ataupun menginap? Siap, jadi kalau Bapak Gubernur, iya ya pastinya, kemudian Ketua DPRD, anggota-anggota Dewan, kemudian Kepala-Kepala Dinas. Selain itu kita juga sering kedatangan atlet dari berbagai cabang olahraga. Kemudian ada juga utusan dari seni budaya, gitu, yang sering berkunjung ke sini. Ini itu. Oke, jadi banyak penerimaan tamu juga. Siap, kita di dalam setahun itu bisa ribuan. Ribuan tamu? 1.000 sampai 3.000 tamu yang kita layani. Itu dari Sulawesi Selatan sendiri atau sudah tersebar di beberapa wilayah? Dari Sulawesi Selatan. Khusus untuk Sulawesi Selatan, Selatan, siap. jumlahnya sudah ribuan. Sudah ribuan. Oke. Iya. Untuk program-program sendiri Bu yang dilakukan dengan teman-teman, kan ada pelatihan-pelatihan juga Ibu ya untuk menerima tamu, itu seperti apa yang diberikan? Betul. Untuk hari Senin itu Mas, untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa nasionalis, kita biasakan mengadakan apel pagi untuk memulai aktivitas. Terus untuk di hari Rabu itu kita biasanya ada program Rabu Belajar. Rabu Belajar itu kita belajar bersama ASN, non-ASN maupun OS tentang bahasa asing. Bahasa asing yang sudah kita berikan antara lain bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kemudian kita tingkatkan juga skillnya di bidang komputer. Jadi meskipun pendidikan mereka terhitung rendah, bahkan ada OS kami yang pendidikannya masih SD, tapi sudah mampu atau menguasai komputer dan bahasa asing. Iya, betul-betul. Karena teman-teman ini kan bersinggungan dengan bandara, hotel, dan istilah-istilah asing itu mereka dapati di tempat-tempat itu. Jadi itu menggugah saya bagaimana teman-teman ini bisa mengerti dan tahu. Nah, gitu. Tadi juga ngomongin masalah apel. Tadi pagi saya lihat ada apel juga. Ini dalam rangka apa Ibu? Setiap hari Senin sih kita ada apel. Tapi spesial hari ini kita mendapat amanah dari Pemprov Sulsel untuk menandatangani fakta
integritas, netralitas. Gitu. Dan itu bukan hanya untuk ASN, tapi juga untuk non ASN maupun OS yang kita punya di sini. Jadi meskipun kita jauh dari pusat istilahnya dari Pemprov Sulsel, tetapi semua program kerja yang diberikan oleh Pemprov Sulsel, terutama Pak PJ Gubernur, kita laksanakan di sini. Oke. Nah kemarin itu Ibu ada perayaan ulang tahun atau HUT Sulsel yang 354 itu dan di sini sendiri apa perayaan yang dilakukan? Kalau untuk tahun ini mungkin kami masih minim ya, karena terkait juga dengan anggaran. Jadi kita hanya mengadakan yel-yel dan memasang spanduk. Tapi kalau untuk tahun lalu kita mengadakan bugar dan seni budaya yang kita adakan di Car Free Day dengan melibatkan adik-adik kami sebanyak 60 orang. Jadi dengan kami personelnya ada 80 orang. Jadi kita mengajak masyarakat Jawa Timur, khususnya Surabaya di Jalan Tunjungan untuk senam. Kita ada senam angin mamiri loh, sama senam lagu cobe-cobe itu. Kita ciptakan sendiri bersama guru senam, kemudian kita senam bersama masyarakat Surabaya. Setelah itu kami tampilkan parade busana adat dari Sulawesi Selatan. Nanti bisa mungkin diambil videonya. Meskipun di Surabaya tapi jiwanya masih Sulawesi Selatan. Iya dong, harus Sulawesi Selatan. Oke, terakhir Ibu, kira-kira apa nih yang menjadi harapan dan juga program kedepannya yang akan dilakukan? Karena kami jauh ya di rantau, istilahnya kami ini duta besar untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ingin mengabdikan diri untuk kemajuan Sulawesi Selatan. Mungkin antara lain memperkenalkan Sulawesi Selatan di Jawa Timur ini, kemudian membawa nama baik Sulawesi Selatan dan juga meningkatkan secara ekonomi untuk Sulawesi Selatan. Karena di Jawa Timur ini banyak sekali bahan baku, kemudian keterampilan-keterampilan yang bisa kita adopsi untuk kita bawa ke Sulawesi Selatan. Jadi tidak perlulah teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan untuk datang ke sini, tetapi berikan kami kepercayaan untuk menyiapkan atau mencarikan bahan baku yang diperlukan oleh Sulawesi Selatan. Kemudian juga untuk seni budaya mungkin bisa kami mewakili Sulawesi Selatan untuk menampilkan di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun DIY. Jadi kami ingin sekali membanggakan Sulawesi Selatan dengan SDM yang kami punya, dan saya yakin SDM kami sudah mumpuni untuk itu. Wah, luar biasa sekali. Kita harapkan juga sama-sama Ibu yang memperkenalkan Sulawesi Selatan dengan budaya, sampai ada program-program yang dilakukan, senam angin mamiri, kemudian ada senam cobe-cobe, bahkan apel pagi juga kerap dilakukan untuk kantor di Sub Bidang Wilayah 2 Badan Penghubung Pemprov Sulawesi Selatan. Terima kasih Ibu Mirnawati Baharudin sudah berbincang bersama kami di Joget Terima kasih. Selamat datang di Surabaya. Selamat datang. Nah pemirsa, tentunya setelah ini saya juga bersama teman-teman akan kembali jalan-jalan dan juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman KKSS yang ada di Surabaya ataupun wilayah Jawa Timur. Sampai jumpa di konten selanjutnya.